Namo Buddhaya. Salve, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Acara pembukaan kegiatan fokus grup discussion, sosialisasi dan survei, kajian dan penyusunan naskah akademik perlindungan LP2B tingkat Kecamatan Memboro hari ini Senin tanggal 26 September tahun 2022 dimulai. Yang terhormat Bapak tim ahli dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Dr. Tony dan Bapak Dr. Bernardus, yang sama pula kami hormati Bapak Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Tengah bersama jajaran dari Dinas Pertanian yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak Camat Memboro bersama jajaran dari Kecamatan Memboro yang sempat hadir pada siang hari ini, para kepala desa se-Kecamatan Memboro yang sempat hadir atau yang mewakili, Bapak Koordinator PPL Kecamatan Memboro bersama dengan PPL se-Kecamatan Memboro yang sempat hadir, para Ketua Gapoktan se-Kecamatan Memboro, singkatnya hadirin yang sama saya hormati. Sebelum kita memulai rangkaian kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Izinkan saya berdoa menurut ajaran Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, pencipta, pemelihara dan pelindung kami. Kami sungguh bersyukur untuk setiap hari baru yang Tuhan perkenankan kami jalani. Kami diberi kesehatan yang baik, nafas hidup untuk kami. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, Salam. Salam. Baik, yang kami hormati Bapak Narasumber, Bapak Dr. Berdua, untuk perkenalan nanti Bapak sendiri perkenalkan biar kita tahu semua. Yang sama saya hormati Bapak Kadis Pertanian Kabupaten Sumba Tengah, yang saya hormati Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Memboro, Bapak Ibu Ketua Gapoktan se-Kecamatan Memboro, teman-teman sahabat saya, adik-adik penyuluh yang ada di Kecamatan Memboro seluruhnya, yang sama saya hormati dan yang kami banggakan. Pada kesempatan yang indah ini, saya kira ini adalah lanjutan dari kegiatan sosialisasi pada 15 September yang lalu kita di Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Tengah dengan peserta seluruh kecamatan, dan kemudian hari ini di Kecamatan Memboro adalah kecamatan keempat untuk sosialisasi lanjutan tentang pertanian dan pangan berkelanjutan. Ini dalam maksud untuk menyusun rancangan peraturan daerah tentang perlindungan agar tidak terjadi alih fungsi, sederhananya begitu, agar tidak terjadi alih fungsi lahan-lahan produktif, misalnya sawah untuk digunakan membangun jalan atau membangun rumah atau apa, supaya itu dilindungi. Ya, saya kira sederhananya pemahaman saya demikian. Nah, dengan kegiatan pada hari ini kami atas nama pemerintah dan keluarga besar Kecamatan Memboro menyambut baik kehadiran Bapak Narasumber sekaligus Bapak Kadis untuk kita lakukan kajian akademis terkait dengan lahan-lahan yang akan kita lindungi yang ada di Kecamatan Memboro sebelum perda itu ditetapkan oleh legislator Kabupaten Sumba Tengah. Program food estate yang sudah berjalan tahun kedua, tahun ini tahun ketiga, masuk tahun ketiga sekira Bapak Kadis, ya saya kira sudah cukup berhasil, dan dari data yang ada kita butuh memang perhatian lebih serius lagi terkait dengan keberlanjutan kegiatan food estate atau program nasional yang masuk di Kecamatan Memboro. Ini pada beberapa waktu lalu kami telah selesaikan musyawarah Bangdes, dan pada setiap musyawarah Bangdes kami tegaskan di seluruh desa untuk persiapan kebun-kebun dan hal lain sebagai bagian dari bentuk dukungan kami di kecamatan untuk sukseskan program-program di masyarakat yang menjadi bagian dari program Dinas Pertanian. Untuk tahun depan 2023 kami membagi dalam dua peta wilayah. Wilayah utara ini kita harus genjot lebih utama terkait dengan pengembangan bawang merah, dan juga komoditi kedua terkait dengan
Jambu Mente, karena potensi ini yang paling kuat untuk di wilayah utara. Sedangkan khusus wilayah utara yang lahan kebunnya terbatas, maka dia lahan kebunnya paling besar ada di laut, dan mata program kegiatannya kami dorong untuk dia tetap kembangkan rompong atau rumah ikan, karena dengan dibangunnya rumah ikan yang ada satu ini cukup membawa harapan yang baik. Adanya rumah ikan, dengan sendirinya ikan akan datang bermain ke pinggir sini dan nelayan lebih mudah. Demikian pula dengan teman-teman yang di wilayah selatan, saya kira fokus program kegiatannya adalah pengembangan kopi, kemiri, kelapa, dengan juga Jambu Mente, Bondosula dengan cendana. Ini kelapa, kopi, kemiri yang menjadi prioritas komoditi unggulan di wilayah selatan, 5 desa Wenurin maupun 3 desa di wilayah Cendana dan Cendana Barat. Agar ini menjadi prioritas perhatian ke depan. Mohon izin Bapak Kadis, mohon izin Bapak Doktor Ketua. Sekira sosialisasi LP2B hari ini tanggal 26 September 2022 kita memohon kekuatan dan petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa, kita membuka dengan resmi. Terkait dengan LP2B. Yang saya hormati Bapak Camat dan seluruh perangkatnya, Bapak Desa, terima kasih banyak. Bapak Desa berlima dengan pejabat lain yang mewakili Bapak Desa, Bapak Gepok Toko, Bapak Mesina ada, terima kasih banyak. Teman-teman pejabat struktural maupun pejabat fungsional lingkungan Dinas Pertanian, baik yang ada di kantor Dinas Pertanian maupun yang ada di lapangan. Singkatnya kita semua yang hadir. Pertama saja kita untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan, hari ini kita bertemu di sini dalam suasana damai sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ya, kita berbicara tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Mengapa itu? Mengapa itu perlu? Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Bapak Ibu, memang itu tugas negara. Kalau kita ingat amanat undang-undang, negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena kewajiban negara, maka hal yang utama bagi saya lapangan. Itu kewajiban negara. Dan karena itu pangan, khusus katakanlah komoditi yang sekarang kita bicarakan, saya menukik sedikit di komoditi padi. Begitu. Dari mana itu? Tentu lahan. Dan harus kita jujur, kontribusi lahan pertanian pangan lebih kepada lahan basah. Ya besar itu untuk menghasilkan padi. Khusus kita Sumba Tengah Bapak Ibu, dengan jumlah 87.000 sampai dengan posisi sekarang, angka kebutuhan beras berdasarkan angka ketersediaan ini diapakan oleh Badan Logistik dan Bulog. Ya, itu angka itu 400 gram per hari kebutuhan beras kita. Jadi 87.000 jumlah penduduk Sumba Tengah dalam 1 tahun atau 365 hari kita butuh beras 12.702 ton. 1 tahun 12.702 ton. Memborok itu berapa? Memborok dengan jumlah penduduk 19.573, kita butuh itu 2.857 ton. Atau tepatnya 2.857.658 kg. Itu yang dibutuhkan di Memborok. Jadi 457. Kalau kita bebankan itu di BEWI, maka BEWI nanti hanya menghasilkan itu 1.488. Dengan demikian saya hitung di BEWI itu 240 hektar. Kalau 240 hektar kita semua sepakat 2 kali tanam dalam 1 tahun, maka itu 480 hektar. Kalau rata-rata 5 ton, itu kita dapatkan sekian, kita kali dengan 60% adalah beras, kita dapat beras itu hanya 1.488 ton. 1.488 ton beras yang disumbangkan oleh BEWI. Kita masih kekurangan 1.369. Ini apa? Mohon maaf Bapak Ibu, silakan aja. Ini tidak main-main. Dan teman-teman PBL orang teknis pertanian tanggung jawab kita ini.
Tidak bisa Bapak Ibu dapat jagung dan padi dari laut. Ikan dapat dari laut, Pak. Ya saya tidak terlalu tahu, tapi bagi saya kayaknya atau status Bapak narasumber bisa memperjelas hingga nanti dalam diskusi selanjutnya akan dipandu oleh Bapak narasumber. Waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih Bapak Lai. Salam untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kadis, Pak Camat, Bapak Desa yang hadir hari ini sesuai undangan. Terus juga hadir yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Gapoktan ya, Ketua Gapoktan. Terus juga teman-teman penyuluh yang juga bergabung dengan kita hari ini. Izin kita dalam beberapa 1-2 jam ini bersama-sama kita berkaitan dengan topik namanya LP2B ya. Mudah-mudahan kita diskusi, kita kerja hari ini akan menghasilkan output yang target kita hari ini juga. Sebelum saya mulai, saya juga Pak Kadis, saya memberi apresiasi untuk Pak Kadis ini. Pak Kadis ini luar biasa Pak, saya boleh sampaikan, karena beliau ini pegang data. Jadi filosofinya, kalau orang menguasai data, pasti dia menguasai strategi. Karena itu beliau tadi ungkapkan, ya penuh dengan data-data. Ini juga kita semua anak muda juga harus belajar dari beliau ini ya. Karena selama kita bertugas, selama kita melaksanakan menjalankan tugas sebagai ini, pasti kita memiliki data sesuai dengan tugas kita masing-masing. Tadi beliau yang sampaikan itu adalah sebuah strategi luar biasa, artinya jelas visinya ya, karena punya data Pak ya. Biasa kita kalau tidak punya data Pak, mau ngomong apapun bolak-balik tidak dapat. Jadi ini syukur. Yang berikut Pak Camat juga saya terima kasih. Mamboro ini termasuk nama yang populer juga lah untuk NTT. Saya jujur saja bolak-balik NTT ini di segala tempat. Yang populer baru hari ini saya dapat akhirnya sampai di ini Mamboro ini Pak Camat ya. Ya. LP2B ini adalah lahan apa Pak? Lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kenapa kita sebut bahwa apa yang kita hadir sini sebuah mandatori, sebuah perintah yang wajib kita lakukan ini yang tadi disederhanakan oleh Pak Camat. Sederhananya bahwa kita harus ada sebuah tindakan nyata untuk melindungi lahan-lahan pertanian. Lahan pertanian, dan kali ini kita bicara itu lahan sawah. Yang dimaksud lahan sawah, lahan tada hujan maupun lahan irigasi. Nah ini kalau kita lihat dari perintah paling tinggi itu kan setelah Undang-Undang Dasar ya Pak ya, Undang-Undang paling tinggi Pak ya, bicara regulasi hierarkinya, yaitu Undang-Undang 41 itu tahun 2009 sudah diamanatkan supaya harus kita terlindungi. Nah kalau undang-undang ini kan masih bahasa kasarnya, harus dioperasionalkan itu. Kalau lihat dari Kementan sudah ada juga permentannya. Setelah permentan itu keluar berhubungan dengan LP2B itu 2011, dan harusnya diikuti terus sampai di level yang paling bawah, yaitu Perda. Nah ini Perda ini rupanya tadi Pak Kadis sudah singgung, ini juga sebuah perintah. Sekarang ini Pak ada istilah insentif dan disinsentif. Nah Pak Kadis itu diperingatkan oleh Menko ya Pak ya, bukan lagi Menteri Pertanian lagi. Kalau bicara teknis ini berada dalam komando teknis Pak Menteri Pertanian. Tetapi ini surat dari Menko Ekonomi ya Pak ya. Menko Ekonomi sudah kasih ingat, kalau kita tidak punya perda, ya, kalau tidak kita kena disnya apa? Lumayan tuh Pak, 19M Pak.
jangan melihat Pak Kadisnya, jangan melihat dinasnya Pak. Yang dimaksud dengan disinsentif 19M itu di dalamnya termasuk jalan-jalan Pak ya, bukan pertanian murni Pak. Ada banyak kegiatan 19M. Nah, tidak main-main. Yang saya tahu itu semua kabupaten yang lain sudah kena Pak, sudah kena. Mungkin Sumber Tengah ini sudah cium bau ini harus segera. Jadi mau tidak mau kehadiran kami di sini, kita semua ya itu harus melaksanakan tugas ini dan menjalankan mandat ini. Ini yang tadi disampaikan. Lahan pertanian pangan berkelanjutan punya landasan hukum yang kuat. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, 13 tahun yang lalu tentang perlindungan LP2B, diturunkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 penetapan dan alih fungsi LP2B. Ketiga, SK Menteri ATR BPN Nomor 689 Peta Lahan Baku Sawah Nasional yang menyatakan bahwa Sumber Tengah itu punya 6.400 hektar. Walaupun BPS menyatakan 7.600, tetapi dari ATR Menteri Pertanahan 6.400 hektar yang wajib dilindungi, yang wajib. Kenapa perlu dilindungi? Karena lahan pertanian, terutama lahan sawah itu memiliki nilai strategis dalam perekonomian. Pada lahan sawah sudah dibangun bendungan, irigasi, alsintan dan lain-lain, itu investasi dari pemerintah yang sudah cukup besar, itu wajib dijaga. Itu wajib dijaga. Sehingga setiap daerah wajib memiliki perda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sanksi daripada kabupaten kota yang tidak memiliki perda tentang LP2B tidak ada. NTT ini 92,8% anggarannya dari pusat. Kita begini semua. Jadi kalau kita tidak punya perda, minta maaf. Kita harus PD2 atau PD1. Data lahan sawah di Sumber Tengah itu seluas 7.600. Terdiri atas irigasinya 2.600, non irigasinya 4.900. Kita cek di Memboro. Memboro itu catatan BPS tahun 2022, irigasi itu 818 hektar Pak Camat. Ini data terakhir dari BPS. Yang non irigasinya 146. Malah lebih kecil. Totalnya 964 lahan yang bisa ditanam padi, baik itu irigasi maupun tanaman. Kita lihat kinerjanya. Pada Memboro ada 1.150 luas lahan hektarnya. Berarti dari 964 itu naik menjadi 1.100, ada sekitar 250 hektar lahan ditanam 2 kali. Kita punya lahan 900 lebih, luas panen kita itu 1.150. Berarti ada tambahan lahan yang ditanam 2 kali. Tidak semua, hanya 100 lebih saja. Produksinya berapa? Produksinya 5.658 ton dengan produktivitas 4,92 ton, lebih tinggi dari rata-rata kabupaten 4,72. Hitungan cepatnya adalah 1 hektar bisa kasih makan 20 orang per tahun. Jadi kalau kita punya 1.150 kali 20, 20-an ribu. Penduduk kita berapa kecamatan? Lebih sedikit. Lebih sedikit. Kita bayar tenaga kerja itu kita sebut kita kasih upah atau kita sewa? Upah. Yang lain? Sewa. Biasa sewa. Ada yang lain? Alasannya apa Bapak? Upah. Atau kenapa disebut sewa? Atau sama saja? Upah dan sewa sama.
50.000 juga makan dalam. Gitu Bapak Desa ya. Jadi ini pelajaran bahasa Indonesia juga. Yang benar itu kita kasih upah. Ya. Untuk tenaga kerja manusia itu kita sebut kasih upah. Untuk mesin ternak itu kita sewa. Kita sewa traktor, kita sewa kerbau, ya, kita sewa pembaik, itu namanya sewa. Begitu Bapak Desa ya. Kalau tenaga kerja manusia kita sebut upah. Karena dasarnya ada, landasan hukumnya ada. Upahmu besar di surga, bukan sewa. Ya. Rumah dan seterusnya masih terlalu jauh lebih luas ketimbang sawah yang hanya sedikit, sehingga sangat naik jika sawah yang sedikit dikorbankan untuk membangun sesuatu. Dan dapat dipastikan bahwa masyarakat pasti menunggu lahirnya Perda LP2B untuk melindungi lahan-lahan produktif, karena lahan-lahan non produktif yang bisa dibangun dengan kepentingan lain masih sangat besar dan luas. Bapak melihat sendiri, dalam perjalanan melihat banyak hamparan kosong yang belum punya bangunan. Beda soalnya dengan teman-teman di 2 kecamatan ke atas, 3 kecamatan ke atas. Sudah pasti bahwa untuk pengembangan pembangunan pemukiman dan seterusnya itu suka dan tidak suka, mau dan tidak mau, lahan produktif harus menjadi sasaran yang dikorbankan. Jadi saya kira ini gambaran pikir bahwa kami di Monggoro yang jelas bahwa tanpa bermaksud mendahului semua apa menjadi rasa hati keluarga, tetapi faktanya bahwa lahan produktif yang tadi hanya 400-an hektar tidak mungkinlah itu dibangun dengan bangunan lain, dikorbankan itu. Dan dengan adanya Perda tentang LP2B ini adalah sebuah bentuk perlindungan yang paling aman untuk aset-aset produktif masyarakat, apalagi ditambah dengan adanya insentif-insentif seperti kemarin yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber. Ikutannya ketika Perda LP2B ini ditetapkan, maka akan dapat insentif-insentif, misalnya pengukuran lahan gratis melalui Proda atau Proda sertifikat gratis dan seterusnya. Saya kira itu insentif, termasuk PBB-nya akan dikurangi dari yang ada sekarang. Saya kira itu menjadi kepentingan bersama bagi kami semua. Itu saja mungkin yang masih jaga sumber gini diri sendiri.